wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Andrali Syekita Uma dari kelas 11-9. Yang saya hormati Ibu Misra Sarifi selaku guru pengabuku mata pelajaran akidah akhlak, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyajikan materi mengenai biografi salah satu wanita termulia sepanjang sejarah Islam. Di sini kita akan menyelami kehidupan Agung Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengambil pelajaran yang berharga dan juga mengenai kesabaran, ketaatan, dan keteladanan akhlak yang sempurna. Baik, selanjutnya kelahiran Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha lahir pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kelahirannya bertepatan dengan peristiwa penting, yaitu ketika Nabi Muhammad ditunjuk sebagai penengah dalam perselisihan suku-suku Quraisy mengenai siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dikenal memiliki banyak gelar, sekitar 30 yang menggambarkan sifat dan keutamaan dirinya. Gelar-gelar yang paling masyhur antara lain yaitu ada Az-Zahra, Al-Muhaddasah, Al-Batul Sayyidatul Nisa Al-Alamin, Al-Masrura, Al-Tahira, Al-Mutahara, Al-Zakiyah, Al-Mubarakah, Al-Radiyah, dan Al-Maradiyah. Fatimah Az-Zahra lahir di Mekah dan menghabiskan masa kecilnya dalam situasi yang penuh tekanan, termasuk gangguan kaum Quraisy kepada ayahnya dan masa boikot berat di Syib Abil Thalib. Ia juga mengalami kehilangan besar ketika ibunya Khadijah wafat saat ia masih muda, yang membuatnya semakin dekat dengan Rasulullah. Walaupun menghadapi banyak cobaan, Fatimah dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian penuh dari ayahnya. Rasulullah selalu menyambutnya dengan penghormatan, dan dari bimbingan beliau, Fatimah tumbuh menjadi pribadi yang sabar, lembut, taat, dan sangat menjaga akhlaknya. Kedekatan mereka sejak kecil menjadikan Fatimah salah satu sosok yang paling dihormati dalam keluarga Nabi. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib pada usia antara 15 hingga 19 tahun setelah setahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad merestui pernikahan tersebut karena kedekatan kekerabatan serta hubungan pengasuhan antara beliau dengan Ali. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi dengan tegas menolak rencana keluarga Hisham bin Al-Mughirah yang ingin menjodohkan Ali dengan Juwairah binti Abu Zahal karena hal itu dianggap akan menyakiti Fatimah. Dari pernikahannya dengan Ali, Fatimah dikaruniai 4 anak, yaitu ada Hasan Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum, serta seorang anak bernama Muhsin yang wafat ketika masih kecil. Dinasti Fatimiyah mengiklim garis keturunan yang bersambung kepada Fatimah dan Ali. Melalui keturunan mereka, nasab Ahlul Bait tetap berlanjut, sebagaimana disebut dalam riwayat bahwa Rasulullah menisbatkan keturunan Fatimah sebagai keturunannya. Pada pertempuran Uhud, Fatimah Az-Zahra ikut membantu bersama para perempuan muslim. Ia bertugas mengangkat air, memberi minum, dan merawat para prajurit yang terluka. Perannya menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan pasukan selama pertempuran, sehingga keberadaan para perempuan turut memperkuat upaya pertahanan kaum muslim. Beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi Fatimah Az-Zahra terus memburuk hingga ia merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Dengan bantuan Asma binti Amis, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari terakhirnya sebelum akhirnya wafat pada usia 27 tahun pada malam Selasa bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Jenazahnya kemudian disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baqi berdekatan dengan saudara-saudarinya. Berikutnya yaitu sifat teladan Fatimah Az-Zahra. Dikenal karena kelembutan budi dan kesederhanaannya. Ia tidak mengejar kemewahan dan lebih fokus pada ibadah serta keridhaan Allah. Sikap santunnya terlihat dari tutur kata yang terjaga dan perilakunya yang halus meski kehilangan ibu sejak kecil. Ia tetap kuat dan ketika menikah dengan Ali, ia menjalani kehidupan sederhana dengan ikhlas. Sejak kecil, ia menyaksikan tekanan dan ancaman terhadap dakwah Islam. Hal ini membentuk keteguhan jiwanya sehingga ia tumbuh menjadi wanita yang sabar, tabah, dan selalu bersyukur meski hidup apa adanya. Sikap sabarnya menjadi teladan bagi banyak orang tentang cara menghadapi kesulitan hidup. Sejak kecil, ia menyaksikan tekanan dan ancaman terhadap dakwah Islam. Hal ini membentuk keteguhan jiwanya sehingga ia tumbuh menjadi wanita yang sabar, tabah, dan selalu bersyukur meski hidup apa adanya. Sikap sabarnya menjadi teladan bagi banyak orang tentang cara menghadapi kesulitan hidup. Dalam rumah tangga, ia menghormati Ali sebagai pemimpin keluarga. Ia menjaga sikap, membantu pekerjaan rumah, dan tetap penuh kasih meski hidup serba terbatas. Hubungan mereka sering dijadikan
dijadikan contoh keharmonisan yang didasari saling menghargai. Kesimpulan, Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai, dikenal karena kesolehan, kesabaran, dan kedudukannya yang mulia sebagai pemimpin wanita di surga dan juga ibu dari keturunan Nabi. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari kata khilaf. Akhir kata, mari kita jadikan ilmu ini sebagai cermin, bukan hanya untuk melihat kesalahan orang lain, tetapi yang utama memperbaiki kesalahan pada diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.